Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan dalam waktu seminggu sepekan ini ya Tuhan. Di mana Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, beribadah kepada Engkau Tuhan. Untuk kami mengasihi Engkau Tuhan, untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan layaki kami semua Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, segala roh, jiwa, tubuh, hati, akal, pikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan hati kami Tuhan Engkau yang akan menguduskan Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan, di mana kami membawa korban di hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau berkenan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Diberkatilah ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat percaya kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan turun Tuhan atas ibadah kami Tuhan Yesus, dengan penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Semua kami yang melayani Engkau Tuhan, dari WL, singer, imam, musik Tuhan, apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, di dalam pelayanan kami Tuhan, Engkau turun Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa kami bawa Tuhan Yesus, membawa melayani Engkau Tuhan Yesus, mempersembahkan terbaik buat Engkau Tuhan Yesus, melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkenan di hadapan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi juga Tuhan atas hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu turun Tuhan Yesus atas hamba-Mu Tuhan Yesus, dimana Kau menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, untuk memberikan taburan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau berikan Tuhan pewahyuan Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami meresponi dengan firman-Mu Tuhan. Pasti kami diubahkan, pasti kami dipulihkan, pasti kami disembuhkan Tuhan Yesus, sehingga hati kami Tuhan penuh damai, sejahtera, sukacita dari firman-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus, dengan Engkau berikan Tuhan kemuliaan dan contoh. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gembala sidang kami kasih Tuhan Pastor Nike beserta wakil kami Tuhan. Kami sangat percaya pengurapan-Mu juga Tuhan, hikmat-Mu, visi misi yang Kau berikan Tuhan atas Pastor Nike ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan gembala sidang kami Tuhan, di mana Tuhan api Pentakos lebih lagi Kau tercurah Tuhan Yesus. Otoritas yang Kau berikan atas gembala kami ya Bapak, untuk membawa seluruh bangsa, seluruh gereja-gereja Tuhan Yesus, sehingga api Pentakos Tuhan tercurah lebih dahsyat lagi Tuhan. Dengan Holy Spirit Tuhan Kau nyatakan Tuhan, Kau memanifestasikan Tuhan atas api-Mu ya Bapak. Lawatan-Mu terjadi ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan untuk wakil kami terus Tuhan, yang selalu mendukung gembala sidang kami Tuhan, dengan satu vision, satu misi Tuhan, persatuan hati yang Kau berikan ya Bapak, untuk mewujudkan penuaian setiap jiwa-jiwa atas gereja kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Master Welia bersama Ibu Gembala dalam pengembalaan CK4 Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan mengurapi hamba-Mu Tuhan, Kau memberi kekuatan Tuhan Yesus, di mana visi Tuhan di dalam CK4 Tuhan untuk 10.000 jiwa Tuhan pasti digenapi ya Tuhan Yesus. Boleh lawatan-Mu terjadi Tuhan, penuaian terjadi Tuhan Yesus, setiap lumbung-lumbung, setiap cabang-cabang Tuhan Yesus, hingga mencapai 17 cabang Tuhan Yesus. Kami sangat percaya belas kasih-Mu turun Tuhan. Kami rebut dengan tuayan kami ya Tuhan Yesus, di dalam pengembangan CK4 ya Bapak. Diberkatilah Tuhan Pastor Welia Tuhan Yesus, seisi keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami yang kasih Tuhan, buat Pastor Hegi beserta Ibu Gembala Tuhan. Engkau juga akan mengurapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Turun Tuhan Yesus. Kau memberikan memampukan Tuhan, memberi kekuatan Tuhan Yesus, di mana sebagai leadership kami Tuhan Yesus, kami sangat percaya Tuhan untuk membawa gereja-Mu Tuhan, dengan visi kami Tuhan 5.000 jiwa Tuhan pasti tergenapi ya Tuhan Yesus. Mereka akan melihat Tuhan tuayan di Pademangan Tuhan akan terjadi, lawatan-Mu terjadi Tuhan Yesus, di
di mana setiap bangku-bangku kosong Tuhan, akan Kau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan Yesus. Walaupun yang lama, tulang-tulang yang kering Tuhan Yesus, Kau akan taburkan dengan firman, dengan tabur dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga boleh datang ke gereja-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan di GBI Pademangan, setiap jemaat kami yang kami kasih ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan, Pastor Hengki Tuhan, Kau berkati anak-anaknya Tuhan di dalam studi Tuhan, di luar negeri, di dalam negeri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun anak-Mu ya Bapa. Kau berikan hikmat yang takut akan Kau Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan Kau, hikmat kepintaran, akal budi, semuanya turun Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang dilakukan Tuhan untuk studi Tuhan, untuk berguna bagi bangsa kami ya Bapa. Penyertaan-Mu selalu yang sempurna di dalam kehidupan Pastor Hengki, keluarga besar ya Bapa. Diberkatilah hamba. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan bangsa kami, dipercaya bangsa kami terus Tuhan Kau memulihkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun Tuhan, dalam masa-masa krisis, masa-masa dan inflasi Tuhan. Tuhan ikut campur tangan untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan yang akan membawa gereja-Mu, membawa umat-Mu Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami dipulihkan Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus, sertakan Tuhan dengan kekuatan Tuhan Yesus dalam keadaan masa-masa krisis ini ya Tuhan Yesus. Penghiburan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di bangsa kami ya Bapa. Kami percaya di dalam keadaan kegoncangan di bangsa kami Tuhan. Inilah Tuhan, karya-Mu Tuhan akan turun di bangsa kami Tuhan. Kau melawat setiap apa yang Kau percayakan Tuhan, yang Kau sudah berikan Tuhan, pimpin kami Tuhan, di presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami, gubernur kami Tuhan Yesus. Lawat jamaah Tuhan, Kau berikan hati yang berintegritas Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh Tuhan, yang ingin memberikan yang kami cintai Tuhan Yesus, sehingga pimpin kami takut Kau Tuhan, yang adil, yang bijaksana ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarlah Kau Tuhan bekerja Tuhan, Kau yang berbicara atas pimpin kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau membawa bangsa kami dengan tiang api awan-Mu ya Bapa, sehingga bangsa kami Tuhan Yesus diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua Tuhan Yesus, seluruh Tuhan yang ada dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan, kami akan fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami akan mempersembahkan korban yang terbaik pada Engkau Tuhan Yesus, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Layaki kami semua ini Bapa. Kekudusan-Mu melingkupi setiap hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kami, karena kami tahu Engkau Allah yang begitu baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rabbi, Sikarabata Karalaba. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu
siap memuji Tuhan? Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersukacita pada pagi hari ini, amin. Saya percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita, amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dalam buku temukan sukacita, dia
Kita akan saksikan VOP untuk minggu ini. Dipersilakan multimedia. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahulunya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa, dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti yang ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara dua kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan, bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bahwa
kami lebih dalam lagi ya Tuhan, bahwa kami untuk lebih lagi percaya akan janji-Mu atas hidup kami, bahwa kami lebih lagi mengasihi-Mu tanpa syarat. Mau kami diberkati atau belum diberkati, mau kami disembuhkan atau belum disembuhkan, biarlah kami terus mengasihi-Mu tanpa syarat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati.
Terima kasih ya Tuhan. Satu lagi kesempatan kami boleh datang ke rumah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Sungguh kami mau berkata, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Bapak, ini kami anak laki-laki-Mu dan kami anak-anak perempuan-Mu di dalam rumah-Mu dengan kedua tangan kami yang terangkat. Kami cuma mau bilang, Bapak, kami kangen sama Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Dialah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Bapak, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu hidup kami berguna bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut kami biar hamba-Mu, melayakan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh jemaat. Tuhan, di dalam urapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengan suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. GBI Pademangan, apa kabarnya? Keren ya. Saya tadi pas perjalanan sempat lemes gitu ya. Karena Waze-nya nunjukinnya ke jalan raya. Wah, saya bilang gini, Pademangan pindah tempat nih. Nah, tapi minta maaf saya lemes loh Pak. Lemesnya karena begini, karena saya ingat bakmi yang terakhir dia makan. Jadi ya nggak ada dong. Tapi istri saya bilang gini, nah yang benar, udah telepon dulu. Ya begitu telepon, ibu bilang gini, oh enggak, masih tempat yang lama. Wah, ada sukacita. Ya mari saya ini Pademangan, kita buka bersama-sama Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, ayat yang pasti semua pernah dengar gitu ya, udah lama banget gitu ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, jadi Tuhan suruh perhatiin hari-hari. Ya, perhatiin hari bukan berarti kayak orang kepercayaan gitu ya. Senin Wage, Kamis Kliwon, bukan itu gitu ya. Tapi apa yang sudah kita lakukan dalam hari-hari? Ya, lalu kata begini, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kasih tahu lagunya ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Dengar, kita punya 2 tahun dari 2020 sampai 2022 ini, di mana seluruh dunia ya whatever lah, ada yang bilang restart, ada yang bilang reboot ya, rebooting itu kayak komputer dinyalain ulang gitu ya, dimana kita semua stay at home, kita semua beberes, kita semua cek keuangan kita semua cek diri kita sendiri. Masih ingat 2020, ketika 2020 semua, wah saya berpikir tadinya saya berpikir Tuhan itu datang 2020 serius. Masih ingat nggak ketika bulan Maret pertama kali kasus pandemi di Indonesia ada, seluruh rakyat Indonesia, Kristen ataupun bukan Kristen, doa semuanya. Sungguh-sungguh di rumah, mall kosong. Wah saya bilang gini, wah ini kalau Tuhan datang pas nih, pasti banyak yang masuk surga. Ya, belum lagi begitu ada info yang ini meninggal, yang meninggal pendeta-pendeta lah. Saya sendiri sebenarnya angkatan pertama, saya COVID kena angkatan Alpha, dan angkatannya dari ini masuk rekaman ya? Masuk rekaman. Ya udah, untung nanya. Ya, saya angkatan pertama di bulan Maret. Ya, klaster dari keluarga besar kita yang ada di Jawa Barat. Karena waktu itu saat saya selesai pelayanan dan mulailah bener demam, sesek, ya. Saya udah mau nyerahin diri sama anak-anak rohani, ya, leader-leader GC banyak yang udah jadi dokter. Tapi saya bersyukur juga mereka ngotot, enggak, di rumah aja kan. Wah saya mau pindah karena takut istri komorbid gitu kan, nggak boleh juga. Jadi orang kusta di rumah.
Papa mau keluar, semua masuk kamar. Terus kita keluar buat semprotan. Kemana kita jalan semprot? Makan. Wah ini enak banget ya sendiri gitu ya. Udah selesai, beres, semprot. Papa udah masuk ya? Mereka tunggu lagi sekian lama baru keluar. Tapi puji Tuhan, loh. Nah dengar, ketika 2020 kita semua tuh siap ke surga, betul nggak? Dengar waktu saya mulai saya lupa sesek di hari atau minggu keberapa gitu kan? Apa yang saya lakukan? Saya beberes dosa, nggak ada KMC, saya langsung minta ampun sama istri saya. Saya ngomong sama anak saya, maafin papa ya, gini-gini. Saya ngomong sama bos saya telepon, Ben, atasan saya, Ben, sorry ya, gue sering jahat sama lo. Gue nggak nurut, kebayang nggak ada training, nggak ada retret, bertobat lo semua. Kenapa? Karena kita mau kemana? Mau ke surga. Betul nggak? Waktu itu kayaknya udah nggak pusingin soal jabatan, harta, wah lewat deh. Belum ketika 2021, ketika Delta, kita dengar ada yang kekurangan ini, kayaknya gampang banget. 2020, 2021. Dan oke, saya skip langsung ya. Apa yang terjadi dalam 2 tahun itu? Dalam 2 tahun itu banyak perusahaan akhirnya tahu mana yang korupsi, mana yang enggak. Dosa-dosa yang tersembunyi. Kalau kita banyak waktu di rumah, kita ngapain? Halo? Oh nggak pernah pada punya waktu di rumah ya? Sibuk semua ya? Sekali lagi, kalau kita banyak waktu di rumah, kita ngapain? Betul. Thank you Pak Gembala. Pegang lebar pengajar Pak Gembala jawab. Pasti kita beberes, betul nggak? Kalau kita ada waktu kosong kamar kita, lalu waktu beres yang keluar apa? Yang akan dibuang keluar apa? Kotoran. Saya kasih tahu 2020, 2021 kita itu bersih semua. Kita doa. Wah paling idealnya sebenarnya 2020 deh. YouTube semua isinya doa. Dan rame, viewersnya naik semua. Wah semua bersatu dalam doa. Saya sampai sempat ngomong sama anak saya gini, waduh Dri lu enak deh Dri. Lu gak usah lulus, gak usah kerja, gak usah repot-repot. Sekarang tahun depan dia akan lulus. Ya masih ya, Tuhan masih belum datang. Tapi balik. Supaya hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pademangan, apakah semua yang di sini sudah jadi bijaksana? Apakah kita sudah jadi papa yang bijaksana? Jadi istri yang bijaksana? Orang tua yang bijaksana? Apakah kita sudah jadi pekerja, pegawai yang bijaksana? Nah, ayo mari buka bersama-sama Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 dan 27. Apa yang menentukan kita bijak atau enggak? Apakah umur akan membuat kita bijak? No. Kita tahu kedewasaan tidak ditentukan oleh umur. Ya, seringkali anak-anak, mari para oma-opa, seringkali anak-anak itu bisa nyelamatin usaha Anda. Seringkali anak-anak itu bisa ponakanmu, orang-orang yang kita nggak anggap, bisa nyelamatin keuangan kita. Sayangnya seringkali kita nggak pandang mereka yang muda. Lu masih kecil, tahu apa sih? Padahal, setuju nggak? Matematika zaman kita SD sama anak kita SD, canggihan anak kita. Halo? Wah nggak rela. Setuju nggak bahwa pendidikan anak-anak kita jauh lebih bagus? Pendidikan cucu kita akan lebih bagus dari kita. Tapi sering kita ignore. Lu bisa apa sih? Saya mewakili generasi muda. Kadang generasi muda capek di rumah, nggak dianggap. Kadang capek juga di kantor, nggak dianggap. Tapi saya berdoa, biarlah waktu di gereja mereka nggak dianggap juga. Tuh, nggak ada yang jawab kan, cuma ketawa. Nah, apa yang menentukan bijak? Nah, mari setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, hears and do. Ya, mari perhatikan ini. Ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Kita tahu semua memprediksi 2023 gelap. Kalau masa-masa ini kita lihat
Mall-mall banyak banget yang tenannya kosong, ya. Gereja-gereja kita yang ada di mall, wah, cerita semua. Waduh, Kangga, kita ditawarin loh tempatnya dulu time zone, gede banget kan? Wah, kalau dulu susah, nggak dapet. Sekarang ditawarin. Ya tapi ya cheer-nya nggak ada. Gimana juga ya? Wah, semua kita lihat banyak perusahaan tutup. Kabupaten Kerawang karena UMR tertinggi seluruh Indonesia, itu perusahaan semua tutup. Semua udah planning, selesai. Mereka akan pindah ke Vietnam. Vietnam yang negara komunis ternyata jauh lebih murah. Nah, mari perhatikan, kita lihat toko-toko tutup, lalu kita lihat perusahaan pada tutup. Betul ya? Toko-toko baju yang dulu sering kita lihat sekarang go online semua. Ya tapi karyawannya berapa banyak? Swalayan, ya saya nggak usah sebut nama-namanya ya. Tutup semua satu persatu. Tetapi tahun depan Pak Presiden kita mengutip data dari IMF dan Bank Dunia, ada 66 negara yang akan masuk negara gagal. Jadi kebayang nggak, tahun ini kita lihat perusahaan tutup, tahun depan negara tutup. Notabene saat ini pun udah ada beberapa negara yang gagal, Sri Lanka, Afghanistan, Ukraina pun itu udah negara bukan milik dia itu. Dia boleh jadi presiden, tapi yang invest sudah terlalu banyak. Nah, mari perhatikan. Ini firman Tuhan. Datanglah hujan, banjir, angin melanda rumah itu. Pencobaan, kesulitan, resesi ini akan datang. GBI Pademangan, semua yang ada di sini, kalau bisa udahlah, nggak usah ganti macam-macam dulu. Nggak usah ganti mobil, ganti motor. Yang masih bisa dipakai, pakai aja dulu. Ya, tahan. Kenapa? Karena pertama, engkau harus cukupi kebutuhan keluargamu. Kedua, engkau akan harus menolong keluarga besarmu. Kalau keluarga udah aman, keluarga besar, ponakan, sepupu, ada yang nggak bisa lanjut sekolah, lanjut kuliah. Terus kita mau bilang gini, itu urusan dulu dong. Bukankah kita terus berdoa sekian lama untuk keselamatan keluarga besar kita? Amin. Kita doain ya. Dan tahu nggak? Pada masa sulit adalah kesempatan emas untuk kita membawa kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil. Injil itu adalah kabar baik. Dengar-dengar. Kita itu kadang mix up. Injil itu bukan pengajaran. Halo? Begini. Apa kabar baik untuk orang lapar? Makan. Oh enggak, kita kasih Alkitab. Nih, kabar baik buat lu baca Kejadian sampai Wahyu. Mati dulu buat. Apa kabar baik untuk orang sakit? Obat. Kesembuhan, obat, vitamin. Kalaupun enggak, gue ada tahu lu akupuntur yang jago banget. Nah, itu nolong. Nangkap maksudnya? Nah, kita itu kadang rohani banget. I know. Nah, itu sebabnya kita harus siapin iman kita dan kita harus siapin keuangan kita. Amin. Dengar, kebayang nggak nanti ponakanmu waktu dia lulus, dia datang, Susu, thank you ya, aku bisa lulus. Percayalah, pasti dia akan ikut Tuhan. Katakan amin. Yang paling keras, mertuamu dan sebagainya. Kenapa? Karena barang siapa yang mendengar perkataanku, bukankah Tuhan ngomong, terlebih berbahagia yang memberi daripada kita bilang ngasih terus, bangkrut lah. Ngasih terus, defisit tuh. Nah, itu hukum ekonomi. Tapi Tuhan bilang, yang memberi tidak akan kekurangan, yang nyimpan nggak tambah kaya. Nah, itu firman Tuhan ngomong. Ya, bedain hemat, irit, sama pelit. Ya, kita betul kita harus irit. Untuk apa? Untuk kita bisa nabur. Amin. Ya, yang biasa makan di restoran pindah ke food court. Selisihnya lumayan loh. Yang food court pindah ke gendongan. Wah, jauh banget. Loh, serius. Amin. Selisihnya buat apa? Buat nabur. Siapa yang harus kita tahu? Nomor satu, keluarga besar kita. Perhatiin bahwa ini masa penuaian. Yes.
Kenapa? Karena ada kesempatan yang terbuka. Kalau keluarga besar, keluarga inti aman, keluarga besar aman, perhatikan keluarga rohani. Perhatikan saudara seiman. Amin. Tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, hears and don't, dengar tapi enggak. Makanya Tuhan bilang ini, yang berbahagia bukan yang mendengar, tapi yang berbahagia ialah yang melakukan. Tapi masalahnya kita itu ada penggemar siomay di sini. Ya, kalau makan siomay, biasanya yang ditukar apa? Arenya. Ini nggak usah deh. Ya, makan nasi goreng apa? Nasi gorengnya habis, kerupuknya habis, timunnya, apalagi tomatnya disisihin. Ada lagi yang aneh. Saya punya teman yang lumayan ajaib. Makan bakmi, mie-nya dihabisin, dagingnya disisain. Kadang saya bilang gini, lu itu ya, ngomong dari awal. Kalau udah dipisahin gitu, siapa yang mau makan? Jadi kadang buat kita begini, gue suka nih pendeta ini nih, lucu. Yang ini, enggak deh, kita pindah gereja lain. Anggap, wah ini ada guru favorit, ada guru killer, ada dosen favorit. Ya, anak-anak kalau lagi Imlek, ada om tante favorit. Ya, nolnya lebih banyak. So, apa yang kita senang? Yang kita senang menguntungin kita. Ajar aku Tuhan. Nah, yang kita senang itu menguntungin kita. Tapi firman Tuhan bilang begini, yang mendengar dan tidak melakukan. Tuhan bilang gini, kenapa kamu malah merugikan sesamamu? Kita nggak mau mengampuni. Makanya saya langsung ngomong, ada dua dasar batu karang. Ketika batu karang, apapun, resesi apapun, engkau akan bertahan. Soalnya saya mau kasih tahu, akademismu akan bertahan, nggak akan gugur. Kenapa? Karena kau ada di atas batu karang. Pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu. Berapa banyak pelayan Tuhan yang sekarang sudah tidak melayani? Tantangannya sama. Belum tentu gajinya lebih kecil daripada yang tetap melayani. Belum tentu. Kenapa? Sederhana. Karena dia tidak ada di atas strong foundation. Dia ada di pasir. Apa itu pasir? Cara-cara yang tidak sesuai firman. Transaksi yang tidak sesuai dengan firman. Ketidakkudusan. Kebencian. Iri hati. Oh, yang dipakai diam dulu ya. Wah, kayaknya pemimpin gue pilih kasih tuh. Saya kalau tiap meeting, saya selalu bilang gini, ayo hari ini kita mau meeting. Tolong, meeting pakai otak. Jangan pakai perasaan. Bubar kalau meeting pakai perasaan. Wah, kayaknya kayak gaya, rusak semuanya. Enggak, mana yang bisa efisien, mana yang pada posisinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengar, yuk cek hari ini semuanya. 2023 negara mau tutup loh, ngeri ya. Dan GBI Pademangan, saya mau bilang ketika WPA kemarin, World Prayer Assembly kemarin, ada yang ikut nggak? Delegate dari Korea. Dan terakhir saya sampai penasaran, saya ngecek Korea Selatan itu ternyata 1/6-nya Jakarta. DKI Jakarta 6 kali lebih luas dari Korea Selatan. Coba bayang ya, jadi kecil ya. Nah, cuman yang saya nggak tahu di DKI gereja ada berapa ya. Nah, itu saya nggak tahu sih, jujur. Cuman delegate dari Korea, WPA kemarin, dia pegang mic, dia nangis, dia bilang begini, please, tolong doakan kami. 8.000 gereja tutup periode 2020 sampai 2022. Pademangan, engkau masih ada. Kasih tepuk tangan buat bisa, udahlah, nggak usah pelayanan, udahlah, mundur, udahlah. Nah, bisa. Karena ini 8.000 gereja tutup. Berarti apa? Nggak ada anak muda. Wah, waktu saya baca itu, waktu saya dengar itu, saya langsung mikir gini. Nah, anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita, semua menggandrungin Korean culture. Termasuk orang tuanya. Saya tidak salahin.
Drama Korea banyak yang positif, yes. Saya paling males nonton seri. Saya bilang gini, hidup itu terlalu pendek. nungguin. Maaf, saya aduh enggak deh mau bagus kayak apa. Aduh, panjangan, lamaan, tunggu lagi. Tapi ayo lihat dulu, ini negara revival. Dulu banyak pesan-pesan Kristen. Dan benar, anak-anak Yud, anak-anak JC cerita, iya kan, sekarang lebih banyak agama yang lain, bukan agama Kristen. Dulu masih cerita pemberkatan di gereja, ada problem, datengin pendeta, sekarang udah gak ada Kristenan. So, hari saya mau bilang ini, engkau bertahan sampai hari ini, generasi muda, engkau datang ke gereja untuk keluarga, untuk orang tua. Katakan amin. Kalau orang tua, engkau datang ke gereja supaya cuma satu, nanti anak-anakmu, cucumu akan ke gereja juga. Jadi jangan lagi pakai bahasa begini, online kan bisa. Iya, maafkan saya. Betul, iya, kita yang udah dewasa dimanapun ketemu Tuhan bisa. Tapi kebayang nggak nanti anak cucu kita juga bilang yang sama, Tuhan ada di mana-mana kok, nggak harus ke gereja. Wah, ngeri banget. Pertanyaannya, benar nggak dia bertumbuh? Nah, kita online kalau keluar kota, betul kan? Kita online kalau untuk jaraknya nggak bisa, bukan kalau jaraknya bisa. Sekarang balik, cek hari ini Pademangan, bagaimana pondasimu? Tapi jika engkau berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, baru jadi kebesaran. Katakan amin. Nggak ada duit anak-anak kuliah, nggak ada duit beli rumah, nggak ada amin. Amin. Mahal sih ya. Ih, KPR-nya ngeri, bunganya mau naik. Atau engkau bisa bilang, aduh, saya udah masuk masa pensiun, bank mana yang mau terima? Yes. Oleh sebab itu lakukan firman. Katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, baru tanda mujizat. Kenapa tanda mujizat menyertai? Karena firman Tuhan yang kita bilang berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Berarti waktu engkau dengar Tuhan minta kau mengampuni, engkau lakukan pengampunan itu. Kau datengin keluarga yang lu sebel banget, lu datengin keluarga yang udah nipu, udah jahatin kamu, akan lu kirimin makanan. Wah, kelihatannya bodoh banget. Iya, ikut Tuhan mah kita dianggap bodoh orang dunia. Tapi justru itu baru tanda kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Kita akan berhasil, kita akan naik. Bukan turun, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan yang ada di dalam kita. Katakan amin. Tapi balik lagi, bagaimana Tuhan bisa ada di sini kalau seksnya ngaco? Gimana Tuhan bisa ada di sini kalau duitnya ngaco? Gimana Tuhan bisa ada di sini kalau hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian, sampai mati ya? Gue nggak mau lihat dia ya. Ayo, nggak bisa. Makanya Tuhan bilang gini, tinggal di dalam aku dan firman-Ku. Bagus kita ke gereja, tapi lebih bagus lagi apa yang kamu dapat pulang kamu lakukan. Katakan amin. Tanda kebesaran Tuhan akan menyertaimu. Amin. Ya. Nah, so saya tahu mungkin teman-teman umat Tuhan sering dengar gitu ya. Katanya Tuhan memberkati semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kenyataannya kapan ya? Atau ada yang bilang begini, ya gue udah doa sih, dari doa puasa, doa keliling, tetap nggak dapet. Atau bahkan mungkin dalam hati kadang berasa begini, kayaknya ya Tuhan baik buat yang lain. Yang lain dijawab, saya ngantri dulu kali ya.
belum waktunya. Semua indah pada waktunya. Ada makan, ini kuat yang Tuhan taruh di hati saya. Atau mungkin di sini ada yang bilangin, udahlah, gue nggak punya rumah, daripada makan juga nggak apa-apa lah. Yang penting punya rumah di sorga. Kelihatannya sih merendah gitu ya. Tapi saya mau tanya, di sini banyak orang tua ya. Para orang tua, setuju nggak kalau anak-anak senang, anak-anak berhasil, orang tua ikut senang. Tapi kalau anak-anaknya sedih, apakah orang tuanya senang? Oh, rasain loh. Anak-anak nggak mungkin. Nah, demikian juga Bapak yang di sorga. Katanya Bapak yang murah hati, Bapak yang kaya. Dan apa lagunya? Seperti Bapak sayang anaknya. Bener nggak? Gue anak, atau anak pungut, anak tiri. Itu janjian gue pembantu kali. Tugas gue cuma kerja, melayani. So, kita udah sering dengar ya, Tuhan menolong seperti membalikan telapak tangan. Yuk, kita hari ini secara cepat. Yang membawa orang Israel ke Mesir. Ini saya nggak sempat buka semua ya. Saya nggak sempat semua. Tapi semua masih ingat. Yang bawa orang Israel ke Mesir itu Yusuf. Setuju? Ya, di kitab Kejadian, Yakub bapaknya punya anak 12, betul ya? Lalu anaknya ribut. Oke. Kita ingat-ingat kembali. Yusuf mimpi. Dia mimpi berkas gandum. Udahlah bayangin berkas padi gitu ya. 11 kakak-kakaknya sujud kepada berkasnya dia. Nah, setuju nggak? Itu kitab Kejadian. Yuk, saya mau kasih tau gini, itu Kejadian. Masih awal banget. Pertanyaan saya, di kitab Kejadian udah ada mall belum? Halo, gini. Di kitab Kejadian udah ada Netflix belum? Kadang kita pengen karena kita lihat, betul ya? Betul ya? Bagus itu mobil, bagus, enak lo punya. Kita kepengen dari yang kita lihat, betul ya? Nah, tapi pertanyaan saya gini, Yusuf lihat apa? Di zaman itu negara-negara belum Israel masih keluarga. Yakub masih keluarga dengan anak 12. Belum jadi bangsa. Belum. Masih keluarga. Sampai saya bisa tangkap ya. Lalu Yusuf punya mimpi. Yuk, nanti kita doa ya. Minta mimpi yang dari Tuhan. Katakan amin. Yusuf mimpi. Oke, balik lagi. Kita mimpi bisa karena kita kepengen. Mimpi itu ada 3. Bisa karena kita kepengen. Bisa dari habis kita nonton film setan, mimpi ketemu setan. Ya udahlah, itu dari kita. Nangkep ya? Kita mimpi film lucu, lalu yang kedua, mimpi itu bisa dari Tuhan. Cirinya apa? Kalau sesuai firman, udah gampang. Yang ketiga, mimpi itu bisa dari setan. Cirinya apa? Mencuri damai sejahtera, takut banget dan sebagainya. Nah, setuju nggak Yusuf mimpi dari Tuhan? Karena kan belum ada game, belum ada TV, belum ada yang dia lihat. Nangkap ya? So hari ini, rabasyan. Berapa banyak ada mangan yang kau udah gak punya mimpi. Kenapa? Karena sulit. Udahlah, hidup aja cukup. Nangkap maksud saya? Aduh, kuliah. Ini pendeta ngomong. Karena punya rumah, kita udah gak punya mimpi. Kenapa? Karena gak ada keberanian dari dasar. Nah, sekarang saya balikin. Yusuf itu gak punya dasar. Itu di kitab Kejadian. Ya, nanti bakalan baca Alkitab. Lalu Yusuf mimpi lagi. Dia mimpi lagi apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud sembah kepada dia. Wah, terang-terangan. Papanya ngomong, masa papa, mama, sama kakak-kakak lo sujud kepada lo? So, apa arti 2 mimpi Yusuf? Lihat saya baik-baik, ada mana? Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Ayo keluar suara, katakan amin. Nah, dengar, Tuhan akan bawa semua menjadi kepala. Engkau akan menjadi kepala di akademismu. Engkau akan berhasil di pekerjaanmu. Engkau akan berhasil di keluargamu. Engkau akan berhasil di pelayananmu. Tuhan akan bawa kita
jadi kepala. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Gini deh, kalau papanya sipit, anaknya nggak mungkin belok. Nah kan, setuju Tuhan kita hebat? Maka anak-anaknya pasti hebat. Siapa anak Tuhan? Siapa anak Tuhan? Tepuk dadamu, tepuk dadamu. Siapa anak Tuhan? Kalian semua. Katakan amin. Tetapi setelah Yusuf mimpi, apa yang terjadi? Dia masuk proses. Butuh sumur. Saya udah, karena saya nggak mau khotbah soal Yusuf. Ini nggak waktu juga. Butuh sumur, butuh perbudakan. Yusuf bukan jadi pembantu. Kalau pembantu itu masih terima gaji. Yusuf itu budak. Terus saya mau tanya, Yusuf orang Israel, betul ya? Dia kerja sama Potifar, orang apa? Mesir. Bahasanya sama beda? Saya mau tanya, Potifar minta kopi yang keluar, kasih kopi nggak? Zaman dulu belum ada Google Translate, belum ada kamus bahasa Israel Mesir, belum ada. Diminta teh, keluar kopi. Potifar bilang, kamu itu B banget sih. Nah, maksud saya, berapa banyak yang kita kerja karena kita frustasi. Nah, dari sini saya mau kasih tahu berapa banyak anak-anak pengen nyenengin papa mamanya. Tapi betul yang dilakukan salah. Dan papa mama kadang cuma gini, kamu itu bisa apa sih? Itu lemes loh anak-anak. Oh iya deh, udah deh, gue anak sial. Iyalah gue anak pakai. Ya udah. Sehingga nggak ada lagi kekuatan untuk berhenti rokok, kekuatan untuk berhenti keluar dari pergaulan yang buruk. Kenapa? Karena dia juga dicap nggak berguna. Nah tapi mari kita semua anak Bapa di sorga. So balik. Oh rabasya. Tetapi yang luar biasa dalam masa proses itu, Yusuf berpegang pada firman Tuhan. Saya mau misalkan, Yusuf memilih penjara daripada berzina. Lo kebayang nggak? Tante Potifar ini biasa ke salon loh, nyuci rambut sendiri, manicure, pedicure. Jadi lo kebayang bukan ini cakep. Ayo tidur dengan aku. Ayo berkat atau cobaan. Tapi Yusuf ngerti firman Tuhan. Yusuf memilih penjara daripada berzina. Saya banyak para leaders, anak youth, anak desi yang bekerja. Yuk, kalau klien minta ke tempat yang nggak benar, ya gimana dong Kak? Kalau saya nggak kasih, saya nggak dapat tender ya. Ya udah. Terus saya bilang, Kak, tapi aku tunggu di lobi kok Kak. Wah saya marahin. Enggak di lobi, di parkiran. Ya udah lu anterin, tapi lu tunggu di parkiran. Di parkiran itu kadang yang macam-macam masih keluar. Gak bisa. Saya mau kasih tau, tetap beda. Gelas yang gak bocor nggak akan habis. Tapi kalau gelas yang bocor diisi, walaupun bocor halus, pasti apa? Habis. Itu. Kenapa keuangan kita seret? Mungkin ada bocor. Ayo mari masing-masing cek, ada bocor. Bocornya halus sih, tetap aja itu bocor. Makanya waktu kita mau kasih ke orang tua kita nggak ada. Waktu kita mau kasih ke anak kita nggak cukup. Tapi waktu gelas ini utuh. Kenapa utuh? Karena kita melakukan firman Tuhan. Yusuf memilih penjara. Tapi saya mau kasih tahu, ada harga yang mahal banget untuk kekudusan. Nggak murah. Hidup kudus di zaman ini mahal banget. Kau bisa kehilangan pekerjaan, kau bisa kehilangan nama, kau bisa dituduh yang macam-macam. Kalau masih kecil, kau bisa dibully, dihina sama teman-teman. Wah, sok suci lu, mau jadi pendeta, suster, sebagainya. Itu zaman saya sih, sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, ada nilai yang lebih mahal yang harus kamu bayar ketika kamu tidak hidup kudus.
So, sama aja, udah kejebak. Lu lakukan kekudusan bayar yang mahal, tapi kalau lu tidak hidup kudus, kerugiannya pun mahal. Kita berandai-andai ya. Kita ubah sedikit ceritanya ya. Ini saya yang ubah. Taruhlah Yusuf berzina dengan tante Potifar. Pertanyaan saya, masuk penjara nggak? Yakin? Yakin. Si tante bilang nih, tidur. Terus dia nggak kabur, dia tidur. Masuk penjara nggak? Masuk juga. Betul, Pak. Potifar. Lah zaman dulu emang ada ruang kedap suara. Begitu Potifar tahu, Yusuf masuk mana juga? Masuk penjara juga. Nah, jadi saya kasih tahu, hidup kudus masuk penjara, tidak hidup kudus pun masuk penjara. Tolong ajarkan ini. Tetapi kalau Yusuf tidak hidup kudus, dia masuk penjara. Lalu juru minum mimpi. Dia bisa nggak nerjemahin mimpinya? Enggak. Selesai dari penjara. Tapi karena dia hidup kudus, ya betul, kau akan rugi banget ketika kau lakukan firman Tuhan. Dianggap takut, dianggap bodoh. Ih, gampangnya ditipu ya. Ya, dia bilang. Saya ingat ada seorang anak GC, dia bilang gini, saya sebel banget Kak sama papa. Papanya saya kenal, pengerja di gereja kita. Hah? Loh, saya respect. Saya bilang, kenapa? Dia bilang gini, papa bayarin kontrakan saudaranya yang ngefitnah dia, Kak. Saya nggak terima. Saya tepuk, saya bilang, tahu nggak, papa lo itu lebih hebat dari para pengkhotbah yang paling hebat. Kenapa? Karena melakukan firman Tuhan. Ya, dia marah-marah tapi sebenarnya dia bangga. Kenapa? Karena papanya melakukan firman. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat selain Dia. Kita lompat lagi ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3, 5 menit. Saya harus selesaikan. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. So, waktu kita nggak ngerti, tetap beribadah. Katakan amin. Waktu engkau tidak mengerti, tetap melayani. Kok kayaknya kehidupan nggak berubah ya? Tetap. Kenapa? Karena kita nggak ngerti yang Tuhan kerjain. Kenapa? Karena Tuhan lebih hebat dari bos kita. Tuhan lebih hebat dari dosen kita. Karena Dia yang ciptain manusia. Dia punya 1000 cara. Engkau yang lebih tahu. Ini kapan selesainya? Nyanyi dulu ya. Oh, Rabbasya. Itu lagu itu aja deh, kita tutup di lagu itu ya. Dengar, tapi yang membuat terkadang untuk Tuhan, mari, untuk Tuhan menyembuhkan, untuk Tuhan memberkati, itu mudah, tidak perlu waktu yang lama. Yang membuat lama adalah, perhatikan, pada tangan, adalah untuk Tuhan merubah hati kita. Jadi Tuhan berkatin gampang, tapi Tuhan mau hati kita ini utuh, nggak bocor, nggak kotor. Katakan amin. Ya. Lewat sumur, lewat perbudakan, lewat penjara, Tuhan proses dan rubah Yusuf sehingga ia mengasihi saudara-saudaranya. So, ujian terakhir yang paling berat adalah waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudara yang ngejual dia. Yusuf dulu kecil bisa dijual, tapi hari ini dia udah punya. Mau tau nggak? Karena kenapa Tuhan nggak berani berkatin kita? Karena Tuhan takut kita balas dendam. Entar ya, nah, itu bahasanya kan gitu. Hina terus, entar. Nah, ya Tuhan ya, kan kalau diberkatin bukannya melakukan firman, ngapain? Oh, setuju Tuhan baik? Saya akan tutup. Keluaran 12 ayat 40 sampai 42.
Kejadian 50 deh. Kejadian 50 ayat 22. Pademangan yang bawa bangsa Israel ke Mesir siapa? Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel dijajah ratusan tahun. Betul ya? Pertanyaannya berarti begini, Yusuf yang nyelamatin atau Yusuf yang nyelakain? Nangkep? Wah, berarti gara-gara Yusuf dong. Kalau enggak kan enggak dijajah sama Mesir. Kejadian 50 ayat yang ke-22. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir bersama kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 120 tahun. Perhatikan, Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan ketiga, sampai anak Makhir, anak Manase lahir di pangkuan Yusuf. Lalu, perhatikan firman Tuhan ini. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, dan tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Hayat ini, membawa kamu keluar dari negeri ini. So Yusuf sebelum dia mati dia udah ngomong, kamu harus keluar. Nah, lalu perhatikan, ke negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf 110 tahun. Oke, udah. Lihat saya. Waktu Yusuf udah tua, ya, udah punya cicit atau apa tuh ya, bukan dibawa cucu lagi ya. Sebelum dia meninggal dia udah bilang gini, Tuhan, kita harus ke tanah yang Tuhan janjikan. Nanti kalau saya mati, berarti kalau mati jadi tulang, prosesnya lama atau cepat? Lama. Kamu harus bawa tulang saya ke tanah yang dijanjikan. Sampai kita bisa nangkep? Bisa nangkep? Berarti Yusuf perintahin bangsa Israel tinggal atau enggak? Tidak. Ayo kita lanjut ya. Pada Keluaran 12 ayat 40 sampai 42. Lama orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun. Oke, sampai di sini saya bertanya. Berarti bangsa Israel kenapa ngalamin yang pahit? Karena dia nggak mau keluar. Sampai sini bisa nangkep? Karena waktu. Saudara-saudara. Ketika Tuhan sampaikan firman, lakukan, jangan tunda. Bangsa Israel sudah diomongin, kakak-kakaknya semua Bani Yusuf udah bilang, nanti aku mati, tolong bawa tulangku ke negeri yang dijanjikan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau bangsa Israel lakukan, mereka tidak akan dijajah. Mereka tidak akan mengalami masa pahit hingga Musa dibangkitkan. So, yang sering kali bikin kita susah itu bukan Tuhan. Yang bikin kita susah waktu kita nggak mau lakukan firman. Lihat saya, waktu kita nggak mau mengampuni, yang susah siapa? Waktu kita nggak mau nabung, waktu kita nggak mau nabur, waktu kita nggak mau hidup kudus, yang susah siapa? Yang mengerti katakan amin. Oh, yuk kita pakai berdiri bersama-sama ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk mengubah jalanku. Engkau yang lebih. Ayo pejamkan matamu yuk. Masing-masing kita mau ketemu Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
Terima kasih banyak Pak Esra yang sudah meluangkan waktu untuk diberkat bagi kita semua itu kan ini. Saudara, satu hal yang saya tangkap hari-hari ini bahwa seperti yang tadi Pak Esra sampaikan, bahwa apa yang disampaikan itu bukannya bohong tetapi data. 2023 itu gelap. Ya, akan ada banyak negara-negara yang akan gagal di tahun 2023. Itu beritanya, itu faktanya, itu kenyataan yang akan kita hadapi. Tapi satu perkara yang saya mau katakan, satu sisi berkata gini, enggak, engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan diberkati dan engkau akan terus naik dan tidak akan pernah menjadi orang-orang yang gagal. Mana yang sudah percaya, tergantung bagaimana respon saudara dan seberapa engkau percaya sama Tuhan. Itu yang menentukan tahun ke depan bagaimana engkau hidup. Ya, kalau kita percaya sama seperti tadi Yosua, ya waktu dia mau mengintai ke tanah Kanaan, faktanya seperti ini. Faktanya dia harus berlawanan dengan orang-orang yang kuat, suku-suku yang kuat. Tetapi satu sisi janji Tuhan adalah masuk ke tanah perjanjian. Ada fakta, ada janji. Hari ini ada fakta, di depan gelap, di depan ada banyak negara-negara akan gagal. Tapi janji Tuhan, kita tidak akan pernah gagal karena Dia pegang tangan kanan kita. Pertanyaannya adalah, mana yang kita percaya? Engkau percaya kepada fakta keadaan atau engkau percaya kepada janji firman Tuhan? Tapi saya mau katakan, fakta boleh ada seperti itu, tapi janji Tuhan, iya dan amin buat setiap kita. Pada saat kita percaya dan pegang setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan kita, fakta boleh berkata seperti itu, fakta boleh terjadi seperti itu. Dia Allah berkuasa memegang tangan kanan kita dan pelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Orang berkata 2023 gelap, tapi saya pribadi, saya mau katakan, tahun 2023 tahun yang luar biasa untuk kita semua. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi melakukan. Saya percaya 2023 justru kita akan dipakai Tuhan menjadi Yusuf akhir zaman yang luar biasa. Kita akan memberkati banyak bangsa, kita akan memberkati keluarga kita. Itu yang akan Tuhan pakai buat setiap kehidupan kita. Saudara yang pernah takut, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Fakta udah berkata gitu. Tapi waktu engkau melakukan firman Tuhan, engkau akan melihat, engkau akan berdiri seperti yang dikatakan, seperti rumah yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Banjir boleh menerpa, angin topan boleh menerpa, ekonomi boleh menghantam kita, resesi boleh menghantam kita, tapi kita kokoh kuat. Karena apa? Tangan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Satu hal yang menarik yang dari saya lihat adalah waktu Yusuf tidak melakukan dosa di penjara, tapi waktu Yusuf melakukan dosa, dia bisa juga di penjara karena ketahuan sama Potifar, sama apa itu jenderal saya waktu itu, ya kepala istana waktu itu. Kalau ketahuan dia di penjara juga, sama-sama di penjara. Sekali kita mengatakan begitu, Pak saya sudah lakukan firman Tuhan, Pak saya sudah hidup benar, tapi keadaannya kok seperti ini. Sudah penjara yang melakukan kebenaran firman Tuhan sama penjara pada saat kita tidak melakukan firman Tuhan, sama-sama penjara tapi berbeda. Penjara kalau kita melakukan firman Tuhan, penjara bersama dengan Tuhan. Nggak penting kita di penjara, tapi yang penting pastikan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena penjara yang kita hadapi itu adalah penjara bersama dengan Tuhan. Dan situasi apapun bersama dengan Tuhan, kita akan lihat Tuhan akan mengangkat kita jauh lebih tinggi dari apa yang dapat kita pikirkan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang
Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami, Kau meneguhkan setiap apa yang kami boleh hadapi hari-hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di setiap keadaan dan setiap musim kehidupan kami. Tetapi satu perkara pada saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat kami melakukan kebenaran firman Tuhan, kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kami tidak pernah berjalan sendiri Tuhan, tapi Engkau senantiasa menopang setiap kami. Firman-Mu ya dan amin atas setiap kami. Keadaan boleh berkata yang lain, keadaan boleh menjanjikan sesuatu yang buruk, tetapi kami lebih percaya kepada janji Tuhan. Kami lebih pegang setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau berperkara atas setiap kami. Justru di hari-hari ini kami percaya Engkau akan mengangkat tinggi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau akan memakai setiap kami anak-anak Tuhan untuk memberkati bangsa ini, untuk memberkati orang-orang yang ada sekeliling kami, untuk memberkati keluarga besar kami Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Oh ya Allah, persiapkan kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Biar hari-hari ini berikan kami keberanian untuk kami melangkah. Kami melangkah sesuai dengan apa yang tuntunan-Mu atas setiap kehidupan kami. Mari berikan kami mimpi-mimpi, berikan kami penglihatan untuk kami melangkah Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami percaya hanya orang-orang yang mengerti dan berjalan atas setiap tuntunan Tuhan akan keluar dari setiap apapun yang boleh ada atas hidup kami hari-hari ini Bapak. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh sukar, tetapi kami akan melihat sungguh tuntunan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pak Esra Tuhan yang sudah Engkau kirim di tempat ini. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabasyanda ya Rabba. Kami mau berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Pakai hamba-Mu ini Tuhan dimanapun hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat lebih lagi Tuhan. Engkau singkapkan kebenaran firman Tuhan. Engkau bukakan setiap kebenaran firman Tuhan, rahasia firman Tuhan bukakan lebih lagi buat hamba-Mu ini Bapak. Oh pakai Tuhan, buat setiap apapun yang dikerjakannya dan selain dari pekerjaan yang keluarga ini Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi, pakai lebih hebat lagi Tuhan. Berkati Tuhan istri anak-anaknya, berkati semua yang dikerjakannya. Tangan Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung senantiasa. Berkati Tuhan, Tuhan masuk hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Perlindungan darah Yesus sempurna atas kehidupannya, atas keluarga besar yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah setiap kami umat-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan. Kami bukannya sekedar mendengar, tapi sepulang kami di tempat ini, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami Bapak. Berikan keberanian untuk kami melangkah. Kami tidak main aman, kami tidak putus asa, kami tidak hanya menyerah Tuhan, tapi kami berserah dan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya masa depan kami, masa depan yang penuh dengan kemenangan, masa depan kami, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan kami, masa depan yang ajaib, yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahwa kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar Tuhan, mari kita angkat amplop kita. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabasyanda ya Rabba ya Rabba. Tuhan, kami mau tak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menabur Tuhan. Orang dunia berkata menabur, memberi, mengurangi apa yang kami punya. Tetapi kami percaya prinsip kerajaan Tuhan. Pada saat kami menabur, pada saat kami memberi, justru akan memperbanyak pundi-pundi kami Tuhan. Itulah janji Tuhan, untuk firman Tuhan. Kami mau percaya firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Kami mau Tuhan menabur Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya ini bukan sekedar uang, tetapi ini benih Tuhan yang kami tabur dengan iman dan percaya kami. Dan kami berkatakan setiap benih akan bertumbuh, akan berakar, akan berbuah-buah lebat atas setiap kehidupan kami. Kami tidak akan meminta-minta, kami tidak akan meminjam-minjam, karena tangan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabba. Mari kita angkat tangan, kedua tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kekasih Allah pulang. Terimalah berkat kasih, sukacita damai sejahtera pada Allah Bapa. Di dalam kanan Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Tuhan yang mana Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus Tuhan menjemput dan jawab yang terbaik, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan terima berkat sama-sama, katakan amin.
melalui sekolah melimpah-limpah.